Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin hamdal zakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum wa iyaya bittaqwallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama pada hari yang barokah ini Al-Khatib mengajak kita semua yang hadir di masjid ini untuk terus-menerus menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Allah telah berikrar, berjanji bahwa apabila kita pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Nya, maka Allah akan menambah keberkahan dari nikmat-nikmat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbah ini Al-Khatib kembali mengingatkan diri saya sendiri dan kepada saudara-saudaraku, mengingatkan kita semua kepada wasiat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama sebagai wasiatul awwalina wal akhirin, yaitu wasiat yang berlaku universal untuk seluruh umat manusia sampai kelak datangnya hari kiamat. Itulah wasiatul taqwa yang Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang ingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan demikian pun diwasiatkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataqwa rasulil mu'min. Takwa itu, kata Rasul yang mulia, adalah modal yang paling berharga bagi seorang mukmin dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan sejauh mana kita terus-menerus belajar untuk menjadi seorang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini di tanah suci, jutaan saudara kita tengah merampungkan ibadah haji mereka. Banyak di antara mereka, lebih dari 200.000 adalah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Bahkan dari 200.000 itu, lebih dari 4.000 adalah saudara-saudara kita sesama warga Nusa Tenggara Barat. Kita berdoa semoga semua yang menunaikan ibadah haji, saudara-saudara kita dan umat Islam dari manapun, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka semua haji yang mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Bahwa haji yang mabrur itu tidak ada ganjarannya kecuali surga yang Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan jamaah haji kita untuk mendapatkan haji yang mabrur, pada hakikatnya juga mendoakan diri kita masing-masing untuk mendapatkan nikmat yang sama. Karena apabila seorang jemaah haji disampaikan oleh para ulama, ketika dia mendapatkan karunia haji yang mabrur, lalu kemudian dia kembali ke tempatnya masing-masing, kembali ke tanah airnya, kembali ke rumahnya, kembali ke keluarganya, maka orang yang baru saja menunaikan ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur itu, insya Allah akan menjadi sumber keberkahan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa bayangkan kalau 200.000 bangsa Indonesia, umat Islam yang kembali dari tanah suci, semuanya mendapatkan haji yang mabrur, maka bagaimana berlipat-lipat keberkahan akan terlipat kepada bangsa kita ini. Itulah pula sebabnya mengapa para ulama mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang baru pulang dari tanah suci, maka kita datangi untuk kita mintakan doa. Karena doa mereka adalah termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengingat ibadah haji,
Maka kita ingat pada rukun terbesar dari ibadah haji yang disebut dengan wukuf di Arafah. Rasulullah SAW menyampaikan al-hajju Arafah. Rukun terbesar dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Di dalam sirah Rasulullah SAW diceritakan bahwa pada saat Rasulullah SAW melaksanakan hajjatul wada. Hajjatul wada itu artinya haji perpisahan. Karena tidak lama setelah itu Rasulullah SAW dipanggil oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah haji perpisahan, sekaligus juga satu-satunya haji yang dilaksanakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW sepanjang hayat beliau. Pada saat melaksanakan hajatul wada itu, para ulama mencatat bahwa Rasulullah SAW memanfaatkan wukuf di Arafah. Kemudian 1-2 hari setelahnya, yaitu mabit di Mina, untuk menyampaikan pokok-pokok ajaran Islam, pokok-pokok prinsip kita beragama yang menjadi panduan kita di dalam beriman dan berislam. Para ulama menyampaikan bahwa hajjatul wada itu dengan khutbahnya yang Rasulullah SAW laksanakan 3 kali di Arafah, Muzdalifah dan juga di Mina, merangkum inti-inti dari tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun berdakwah di Mekah dan di Madinah. Di dalam khutbatul wada itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, paling tidak ada 5 hal, kata ulama, yang pantas untuk kita ingat. Kita resapi maknanya, lalu kita jadikan sebagai panduan di dalam menjalani iman dan Islam kita. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan, Ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ahmar ala aswad illa bit taqwa. Ala hal ballagtu? Qalu na'am. Qala fal yuballigh asy-syahidul ghaibah. Duhai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Ayah kalian yaitu Adam alaihissalam juga satu. Setiap kalian berasal dari tanah. Tidak ada keutamaan atas seorang Arab di atas orang yang bukan Arab. Tidak ada keutamaan seorang yang kulitnya putih di atas orang yang berkulit hitam. Kemuliaan itu semata diukur dari ketakwaan kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagian dari khutbatul wada ini, kata para ulama, menegaskan dengan tanpa ada keraguan bahwa dalam pandangan Islam, manusia itu tanpa kecuali semuanya dimuliakan oleh Allah. Bahwa perbedaan suku, perbedaan latar belakang, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa adalah bagian dari skenario Allah untuk memperkaya kehidupan kita sebagai manusia. Jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendorong kita bekerja sama satu sama lain. Maka kita perhatikan, kalau pada saat Rasulullah SAW di Mekah, kita lihat bagaimana struktur masyarakat Mekah. Di situ kita saksikan peran-peran yang ada itu hanya didominasi oleh satu suku. Kalau Anda bukan suku Quraisy, Anda tidak bisa berperan apa-apa di kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka kita saksikan beragam suku bangsa membangun kota Madinah. Kita kenal sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Arab yang asli, baik itu dari suku Badui maupun Arab Mustaqrabah, di mana Rasulullah SAW menjadi bagian dari itu. Ada pula yang bukan Arab,
Ada sahabat Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Ada sahabat Suhaib Ar-Rumi yang juga berasal dari negeri Rum. Ada Bilal ibnu Abi Rabah Al-Habashi, muadzin Rasulullah SAW berkulit hitam yang berasal dari Ethiopia. Mereka semuanya bekerja sama untuk membangun kota Madinah. Dan itulah yang kemudian melahirkan peradaban istimewa yang dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah, kota Rasul yang bercahaya dengan cahaya kebaikan. Maka sebagai seorang muslim yang mengikuti Rasulullah SAW dalam ikrar kita, sebagai seorang muslim tidak boleh kita dihinggapi dengan penyakit rasialisme. Melihat orang dari warna kulitnya, melihat orang dari sukunya, melihat orang dari bahasanya. Wa min ayatihi, di dalam Al-Quran dijelaskan, ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ciptakan bahasa kita berbeda-beda. Alwanikum, kulit kita juga berbeda-beda. 1001 perbedaan bukan jalan untuk kita saling menyudutkan, memojokkan, apalagi menghina orang yang berbeda dengan kita. Bagian ini Rasulullah SAW sebagaimana dicatat memberikan penegasan yuballighish syahidul ghaib. Untuk bagian ini saya minta, kata Rasul, sampaikan oleh yang hadir ini kepada orang yang tidak hadir. Generasi sekarang ini sampaikan kepada generasi yang seterusnya. Seakan Rasul mengatakan, kalian sahabatku yang sekarang bersamaku, sampaikan pesan saya ini. Sampaikan pesan tentang kemuliaan manusia. Di dalam pandangan Islam, tidak boleh kita menghina siapapun atas nama perbedaan suku, etnis, warna kulit, bentuk mata, bentuk telinga, perbedaan bahasa. Sampaikan kepada al-ghaib. Al-ghaib itu yang tidak ada. Siapa mereka yang tidak ada itu? Itulah kita, umat Nabi besar Muhammad SAW setelah wafatnya beliau, supaya kita tidak lupa dengan tuntunan ini. Yang kedua, Rasulullah SAW sampaikan, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa aqradakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Duhai segenap manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian satu sama lain itu haram untuk ditumpahkan, dirampas dan dijatuhkan. Sebagaimana haramnya hari yang mulia ini untuk dirusak kehormatannya, itulah hari Arafah. Sebagaimana haramnya bulan ini, itulah bulan Dzulhijjah. Sebagaimana haramnya tempat ini, itulah tanah suci Al-Masy'arul Haram. Seperti itu dan bahkan berlipat kehormatan dan kemuliaan, darah, harta dan kehormatan manusia. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Kalau ada seseorang ketika hartanya akan dirampas lalu dia memilih untuk mempertahankan hartanya itu. Ada orang datang ke rumahnya ingin merampas, merampok, mencuri, lalu dia memilih untuk menghadapi pencuri itu. Qutila, lalu dia mati di situ, fahuwa syahid. Orang yang mati membela hartanya itu adalah orang yang dihukumkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man qutila duna irdihi, orang yang kehormatannya dirusak, lalu kemudian dia membela kehormatannya sampai pada tingkat terpaksa dia mengorbankan nyawanya, bahwa syahid, dia pun mati syahid. Diletakkan dalam satu level yang sama oleh Rasulullah SAW. Perang fisabilillah, membela agama Allah dengan membela harta kita yang kita peroleh dengan cara yang baik, yang hendak dirampas oleh seseorang. Membela kehormatan kita,
Maka Rasulullah SAW ingatkan sebagai bagian dari cara kita bermuamalah sebagai sesama muslim, bahkan sebagai sesama umat manusia, bahwa segala sesuatu yang merusak kehormatan orang lain adalah bagian dari dosa-dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran tidak ada dosa yang diibaratkan oleh Allah dengan orang yang memakan bangkai saudaranya. Orang yang memakan bangkai saudaranya. Siapa itu? Itulah orang yang mengumpat dan menggunjing saudaranya, merusak kehormatan saudaranya. Dan betapa banyaknya kita saksikan di sekitar kita. Yang ketiga, Rasulullah SAW sampaikan, ala inna kulla riba fil jahiliyati mautun. Inna lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ketahuilah wahai manusia bahwa sesungguhnya segala macam riba yang terjadi pada masa jahiliyah itu sudah saya batalkan. Kalian akan mendapatkan harta kalian sesuai dengan hak kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun. Dalam keadaan kalian tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Pesan yang ketiga ini berkait dengan membangun muamalah maliyah yang baik. Bagaimana kita membangun ekonomi yang berkeadilan. Bagaimana kita menghadirkan semangat kemanusiaan dan saling membantu di dalam setiap transaksi ekonomi kita. Karena dalam Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membangun ekonomi yang sehat dan berkeadilan adalah bagian dari menghadirkan hasanah di dunia. Dan doa sapu jagat ayat 201 dari suratul Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW sampaikan, ya ayuhan nas, ittaqullah bin nisa wastausul bihim khaira. Wahai segenap manusia, bertakwalah kepada Allah pada perempuan-perempuan kalian dan berwasiatlah kepada mereka dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagian ini kata para ulama merupakan penegasan dari pandangan Islam terhadap laki-laki dan perempuan, meletakkan keduanya dalam posisi yang saling melengkapi. Maka ketika para ulama menafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, apa makna pemimpin di situ? Apakah itu berarti laki-laki di atas kaum perempuan, menindas mereka? Tidak. Al-qawamah bermakna al-mas'uliyah, bahwa di situ ada fungsi tanggung jawab. Maka hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah hubungan fungsional, bukan struktural. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua dalam kita bermasyarakat, termasuk di Nusa Tenggara Barat ini. Sudahkah kita mampu mengimplementasi, mengamalkan pesan Rasulullah SAW dengan baik, meletakkan perempuan dalam posisi yang terhormat, menjadikan mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan, yang melengkapi tugas kita semua sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Yang kelima dan terakhir, Rasulullah SAW menyampaikan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Wahai manusia, janganlah kalian kembali setelah aku tidak ada menjadi orang-orang yang kufur.
Para ulama menyampaikan bahwa ketika Rasul menyampaikan ini, mata para sahabat seperti bertanya, pandangan para sahabat yang hadir seperti pandangan yang bertanya, seakan-akan mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan tinggalkan Islam setelah kami merasakan nikmatnya beriman, berislam, menyembah Allah, bernabi kepadamu? Tidak mungkin ya Rasulullah. Maka Rasul ingatkan, yang beliau maksudkan dengan jangan kufur itu adalah yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian kalian menebas leher dari saudaranya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pesan yang terakhir ini juga pengingat kepada kita bahwa di tengah-tengah berita-berita baik tentang pertumbuhan umat Islam di seluruh penjuru dunia, berita-berita baik tentang semangat anak-anak muda kita untuk kembali memahami, belajar tentang agamanya, berita-berita baik bagaimana kaum muslimah juga semakin semangat untuk belajar, memahami dan mengamalkan agamanya. Kita tidak boleh lupa pada saat yang bersamaan, di tempat-tempat di mana umat Islam tinggal, di negara-negara di mana umat Islam mayoritas, sampai saat ini masih terjadi pembantaian satu sama lain. Di Irak itu sampai 1,5 juta dan angkanya terus bertambah setiap hari. Di Syria itu lebih dari 600.000 dan angkanya terus bertambah setiap hari. 1,5 juta itu adalah umat Islam, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 600.000 itu juga umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Yaman lebih dari 40.000 dan angkanya terus bertambah setiap hari, juga antar umat Islam. Ini menjadi pengingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kita harus terus-menerus menumbuhkan kesadaran persaudaraan yang kuat di dalam diri kita. 1.001 perbedaan bukan jalan kita untuk saling menghujat satu sama lain, apalagi menumpahkan darah. 5 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini rasanya relevan untuk tetap kita ingat. Dan inilah kata para ulama, pesan terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan di depan kumpulan besar dari para sahabatnya. Tidak ada khutbah besar setelah itu. Tidak berapa lama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah dan kemudian sakit dan wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, ini tidak hanya hajatul wada, tetapi juga khutbatul wada. Inilah pesan terakhir dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkannya. Inna ahsanal mawa'idh syariyah kalam la takhfa 'alaihi khafiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi bil sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala syafi'il ummah kashifil ummah nasiril kafah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Fa'usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun wa khasira ulaikal mubtilun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perlunya kita untuk menjaga persatuan, menghindarkan diri dari perbuatan saling membinasakan adalah pesan yang sangat relevan untuk kita, bangsa Indonesia yang hari ini 16 Agustus, besok kita akan memperingati proklamasi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi satu bangsa, satu wadah. Dalam wadah inilah kemudian kita mengisi dengan seluruh hal-hal yang baik. Para ulama merumuskan ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang karenanya kita dapat melaksanakan suatu kewajiban, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Kita mencintai Indonesia, kita menjaga, kita merawatnya, kita membelanya, bahkan dengan jiwa raga sebagaimana para ulama mencontohkan pada saat pembentukannya, bukanlah karena kita mengkultuskan negara sebagaimana kita mengkultuskan agama. Negara bukan agama, tetapi negara ini adalah sarana dan wasilah kita untuk beragama dengan baik. Kita lihat di tempat-tempat di mana negara mereka hancur karena perselisihan, dunia dan akhirat mereka pun rusak. Jangankan mau bicara untuk membuat pengajian, jangankan bicara untuk melaksanakan sholat Jumat, ke masjid, keluar dari rumah saja tidak berani. Jangankan bicara tentang membangun desa, membangun kota, membangun kehidupan yang bermartabat, yang terhormat, untuk bernaung tidur dengan nyenyak dan nyaman pun mereka tidak bisa. Itulah yang terjadi ketika suatu tempat, suatu bangsa, suatu negara yang semula Allah telah berikan karunia, mereka menyatu sebagai satu negara, tapi karena hawa nafsu, karena ambisi atas nama apapun, bahkan tidak jarang atas nama agama, bahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga digunakan untuk memecah belah umat. Ini bukan teori, ini dapat kita saksikan, sampai hari ini bisa kita saksikan di negara-negara yang dulu menjadi acuan rujukan peradaban Islam. Siapa yang tidak kenal Irak? Siapa yang tidak kenal Syria? Siapa yang tidak tahu Yaman? Siapa yang tidak pernah mendengar tentang bangsa-bangsa yang besar itu? Sekarang tidak ada kedamaian di tengah mereka. Kenapa? Karena persatuan mereka sudah hancur. Karena negara mereka sudah hampir punah. Tiang-tiangnya sudah rapuh. Maka bagi kita bangsa Indonesia yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini adalah wadah kita untuk berislam. Kita menjaganya karena dengan adanya lah maka kita bisa berislam dengan baik. Inilah pandangan dasar mengapa dulu para ulama, para tokoh Islam tidak mau ketinggalan dan bahkan berada di garis depan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memahami itu. I'lamu ma'asyarul ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala amarna bi amrin bada fi nafsi wa thalla bi malaikatihi musabbihatil kursi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinni wa insi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ إندونيسيا واحدا موحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها وحدة قوية متكاملة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم انصر إخواننا في كل مكان المسلمين المستضعفين، اللهم انصرهم بقدرتك، اللهم انصرهم بعزتك. انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.